Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya dulurku? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa untuk tanaman sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan tanamannya masih tetap sehat dan tetap bisa mengendalikan semua hama dan jamur. Mudah-mudahan lulus sampai finish untuk sahabat-sahabatku semua. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat tani mendit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dalam video kali ini saya ingin membagikan tentang pengendalian hama dan jamur di saat usia 15 HST. Dan otomatis di saat usia 15 HST ini, khususnya bawang merah, ini adalah fase-fase awal datangnya jamur dan datangnya hama. Itu yang pasti. Jadi di saat usia 15 HST ini saya ingin membagikan tip untuk mengendalikan semua hama itu agar bisa mengendalikan dan aman sampai akhir ataupun aman sampai finish. Dan di saat ini tanaman saya dengan metode mulsa, otomatis penanganan dan pengobatan dan penyebarannya sama. Tapi perbedaannya cuman metode mulsa saja, karena mulsa ini berfungsi untuk menyetabilkan suhu di tanah. Karena cuacanya yang saat ini panas sekali dan tiba-tiba mendung, itulah penanganan bawang merah yang agak sulit. Karena apa? Di saat cuaca yang sangat panas kemarin, siang panas, sore secara tiba-tiba ada gerimis, ada hujan. Ini agak rumit untuk menangannya karena jamur ataupun bakteri ini biasanya datang dan menyebabkan tanaman itu kurang sehat. Dan biasanya di saat cuaca seperti ini panas, secara tiba-tiba hujan, ini daunnya yang kalah. Dan untuk mengendalikannya seperti ini dulur. Seperti ini bahan-bahan dan pestisida, nutrisi, insektisida, dan fungisidanya. Tak lepas daripada itu, ini bahan-bahan ini selalu saya pakai dari musim ke musim. Walaupun musim kemarau dan musim hujan tetap sama. Perbedaannya di dosis ataupun perbedaannya di pengaplikasiannya. Cuaca alam kita harus menyesuaikannya dulur. Dan mari kita awali dengan Asmek. Asmek ini untuk mengendalikan gerandong hewan-hewan yang kecil, ya seperti termasuk kutu-kutu. Ini yang menyebabkan serangan gerandong. Kita kasih di awal, kita kasih 10 mili. Ini untuk mengantisipasi saja dulur. Jadi bukan pengobatan, tapi untuk mengantisipasi saja sebelum terserang. Jadi kita mengantisipasi itu lebih ringan daripada pengobatan dulur, karena pengobatan itu yang jelas lebih boros. Kemudian untuk insektisidanya yang lain yaitu menggunakan Fayego. Ini Fayego ini kita gunakan satu tutupnya Fayego dulur. Ini sekitar 10-an mili juga. Jadi di saat cuaca panas seperti ini, kapar sudah banyak
dan sebagian kecil 0, sekian persen itu sudah ada ulat, tapi masih bisa mengendalikannya. Mumpung belum terserang, jadi antisipasi itu lebih bagus. Kemudian untuk penghijau ataupun untuk mengantisipasi busuk daun, klorotalonil ini yaitu Ornis opti kita kasih 25 ml dulur, karena ini mengandung zat hijau. Klorotalonil ini mengandung zat hijau, jadi untuk menghijaukan daun-daun yang mungkin terserang busuk daun ataupun jamur yang menyerang pada pucuk bawang merah. Kemudian Remasol. Di usia segini kok sudah menggunakan Remasol? Karena cuaca dulur, ini kita kasih 10 mili. Kita kasih 10 mili untuk mengantisipasi boler, karena yang namanya penyakit boler ini datangnya ada 2 fase. Yang pertama di usia 14 sampai 25 HST. Itu biasanya datangnya boler di saat umur-umur segitu. Kemudian di fase kedua itu 30 up ataupun 35 up, itu biasanya fase kedua serangan hama ataupun serangan gerandong, semua serangan itu ada fase kedua itu. Kemudian untuk pupuk daunnya kita menggunakan produknya Grumor. Ini menggunakan Grumor 30-10-10, ini nitrogennya agak tinggi ya, karena cuaca yang sangat panas kita menggunakan pupuk daun untuk melapisi daun agar tetap subur. Kemudian untuk fungisidanya kita menggunakan antrakol, karena antrakol mengandung zinc dan JPT untuk merangsang pertumbuhan tanaman itu. Karena antrakol ini di fase-fase pertumbuhan ini bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan, untuk melapisi daun, karena merangsang pertumbuhan itu kandungannya zinc dan JPT-nya lumayan bagus untuk antrakol dulur. Kemudian kita kolaborasi dengan Tizen. Tizen ini juga untuk mengantisipasi jamur, karena Tizen ini khususnya untuk tanaman bawang merah ini bagus sekali. Ini kalau tidak ada Tizen bisa menggunakan Ditan. Ini satu gulungan dengan Ditan. Ini juga bagus sekali dulur. Setelah kita aduk-aduk, tidak lupa kita spraykan seperti ini. Jadi di saat usia-usia segini ini masih termasuk rawan-rawannya tanaman bawang merah, karena serangan bawang merah itu di saat usia segini. Jadi kuncinya di saat usia belasan HST itu masih sehat, masih normal, insya Allah di saat usia 30 up insya Allah tetap sehat. Jadi kuncinya di awal-awal pertumbuhan itu normal dan sehat, insya Allah ke depannya tetap sehat. Dengan catatan kita harus rutin dan rajin perawatannya, karena bawang merah tanpa ada perawatan yang rutin akan semu. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, tanaman bawang merah metode mulsa ini menurut saya saat ini lumayan bagus di saat musim-musim kemarau ini, karena tanahnya tetap stabil dulur. Tanahnya tetap stabil dan cuaca panas ini tetap ada kelembapan walaupun sekian persen. Jadi mudah-mudahan tanaman ini bisa mengendalikan semua hama dulur, mudah-mudahan. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Amin hikmahnya dulur, semoga bermanfaat.
Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.